ya. Masih 4 orang lagi ya. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam Anissa. Sukses selalu buat Pak Erik. Amin. Mentang-mentang udah keluar dari pulau cengar-cengir. Mohon tunjuk ajarnya Pak Erik. Masa itu senior. Oke Bapak Ibu, sembari menunggu rekan-rekan kita mulai aja boleh? Boleh Ibu. Gimana Pak pengajar praktek kita Pak Erik? Baik Bu, mulai ya, Bu. Apakah kita tunggu atau kita mulai? Dimulai saja Ibu. Dimulai saja Bu. Siap, baik. Izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Terlihat? Jelas Ibu, alhamdulillah. Oke. Apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memulai, ada baiknya sebelum memulai kita Oke, maaf Bapak Ibu tadi agak ini. Oke, sebelum memulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu hebat semuanya untuk salah satu memimpin doa kita. Bapak Ibu silakan, siapa yang ingin memimpin doa kita? Oke Bapak Ibu, adakah yang ingin memimpin doa kita untuk memulai pembelajaran kita Bapak Ibu? Sila. Atau boleh saya tunjuk? Boleh saya minta Siap, tolong Ibu. dengan Pak Roy? Assalamualaikum warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Pak Roy. Kepada Ibu hadirin yang mulia, seluruh peserta CGP Angkatan 11, sebelum memulai pertemuan kita pada hari yang berbahagia dan penuh semangat ini, marilah sama-sama kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Sama-sama, kasih Ibu. Pak Roy Hermanto sudah memimpin doa kita.
Selamat sore Bapak Ibu, salam bahagia buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sore hari ini menjelang malam ya. Ya Bapak Ibu ya, bukannya masih sore ya Bapak Ibu. Kita akan memulai pembelajaran kita, Bapak Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baik. Oke, Bapak Ibu, nama saya seperti tertera, itu Sri Nurmi Lubis. Bisa dipanggil Ibu Sri, bisa dipanggil Bu Nurmi, bebas. Yang penting enaknya aja Bapak Ibu. Seperti apa manggilnya? Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Saya sepertinya berhenti karena saya tadi. Iya, sedikit terputus-putus. Iya. On cam. Ada nyangkut-nyangkut, Bu. Oke, siap. Boleh izin saya on cam ya, Bapak Ibu ya. Kemudian saya diberi kesempatan dan anugerah untuk membersamai Bapak Ibu menjadi fasilitator Bintan dan sekitarnya. Dan ini kali kedua saya menjadi fasilitator. Yang pertama menjadi fasilitator daerah Jawa Tengah, Rembang dan Semarang. Dan sebelumnya saya menjadi pengajar praktek sama seperti Pak Erik dan Bu Dina. Kemudian saya sendiri mengajar matematika Bapak Ibu di daerah Batam. Kemudian tugas utama saya Bapak Ibu sebagai ibu rumah tangga dengan anak 2. Kemudian tugas tambahan sebagai guru matematika dan tambahan lagi sebagai kepala sekolah salah satu SMA. Dan kemudian saya seorang istri. Salah satu tugas utama juga ya Bapak Ibu, salah satu, berarti salah 2 ya Bapak Ibu ya. Tadi salah satunya ibu rumah tangga, salah 2-nya itu istri, sebagai istri ya Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi ya Bapak Ibu ya, mungkin itu saja ya Bapak Ibu, sembari mengenal, sembari belajar bersama, sembari kita nanti saling mengenal. Dan mohon doanya juga Bapak Ibu, saya sedang menyelesaikan tesis. Semoga cepat selesai karena tesis saya terabaikan selama setahun Bapak Ibu. Jadi mohon doanya. Itu sekilas dari saya Bapak Ibu. Nanti saya akan sembari berjalan saya akan mengenal lebih dalam lagi Bapak Ibu hebat di tempat ini. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah kelas kita. Bapak Ibu mohon jika saya ada salah ketik, titel, nama, atau hal lainnya, mohon saya dikoreksi ya Bapak Ibu. Kita di kelas A1101 dengan jumlah CGP 10, dengan pengajar Bapak Ibu 2 orang. Kemudian agenda kita adalah pembukaan 25 menit, kemudian refleksi kritis 30 menit, kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab nanti yaitu 20 menit, kemudian kita akan umpan balik dan refleksi 10 menit. Kemudian Bapak Ibu, pembukaan, kita akan pembukaan tadi sudah ya Bapak Ibu, doa, kemudian nanti kita ice breaking. Bapak Ibu hebat, saya ingin semuanya membuka mic-nya Bapak Ibu. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh, Bu. Mic-nya nggak apa-apa Bapak Ibu, kita ribut. Saya ingin memberikan pertanyaan. Tebak gambar Bapak Ibu. Tapi syaratnya sebutkan satu kata. Benar ya Bapak Ibu ya? Oke. Siap Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu ya? Agak deg-degan ini. Siap. Ya boleh. Oke. Gambar apakah Udah Ibu? oke. Lalat. Yes, lalat, tapi kurang tepat Bapak Ibu. Satu kata. Lalat, ya betul, tapi kurang tepat untuk Serangga. serangga. Iya betul serangga, tapi kurang tepat di momen ini. Silakan. Keju. Keju, iya betul, tapi kurang tepat di momen ini. Ayo, silakan. Lalat di atas keju. Satu kata Ibu. Lalat di atas keju itu Hinggap, Ibu, hinggap. Oke, 4 kata. Belalat, Ibu. Belalat.
Belalat. Hinggap. Oke, hinggap. Rangkap. Basi. Terasi. Oke, kurang hafal. Oke, Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Sabun. 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 Oke, sabun. Kurang, ya memang betul seperti sabun, tapi kurang tepat Bapak Ibu. Ada yang lain? Oke, nyerah ya. Oke, saya akan klik butterfly. Butterfly itu mendapatkan fly itu adalah lalat. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu, jangan nyerah ya. Aduh. Jawablah pertanyaan berikut. Jawab pertanyaan berikut. Masa apa yang ragu-ragu? Ini pasti ada. Silakan Bapak Ibu. Masa apa yang ragu-ragu? Masa iya sih? Oke, kita lihat. Betul nggak ya? Oke, ternyata betul. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Masa iya sih? Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, ini masa iya sih adalah masa yang paling ragu-ragu sih. Masa iya? Oke, Bapak Ibu, kita akan memulai pembelajaran kita. Boleh Bapak Ibu nge-mute semuanya selama pembelajaran kita? Boleh, terima kasih. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita sore hari ini adalah kita, calon guru penggerak, saya, bahkan pengajar praktek itu mampu memberikan perspektif, khususnya Bapak Ibu CGP. Perspektif apa? Perspektif yang reflektif, kritis Bapak Ibu. Tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum kita, yaitu forum diskusi kita ini. Kemudian, kesepakatan belajar kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, raise hand. Tetapi dengan tanda raise hand ya Bapak Ibu. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. Dan Bapak Ibu, kita mute-kan mic kita ya Bapak Ibu. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, menyimak dan berpartisipasi penuh. Bapak Ibu, di sini arti partisipasi penuh itu adalah kita on cam, kameranya semua terbuka, kita tidak mendua, mentiga atau mengempat, dan jika tidak bisa on cam, boleh izin ya Bapak Ibu supaya saya tahu mengidentifikasikan, oh ternyata Bapak ini sedang berada di perjalanan atau berada di mana gitu. Atau ketika on cam jaringan nge-lag, tidak apa-apa. Yang penting alasannya akurat, begitu ya Bapak Ibu. Dan saya ini lagi off cam. Tadi kita ada kelas kelas yang 1102, saya pakai laptop yang satu, dan ini saya pakai yang satu, ternyata ketika saya buka kamera dia nge-lag. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu bahwa supaya lancar saya izin untuk off cam, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menyimak dan berpartisipasi penuh, Bapak Ibu bisa ambil catatan, bisa mencatat apa yang menjadi hasil diskusi dan refleksi kita. Begitu, dan mohon Bapak Ibu untuk aktif karena ini salah satu observasi kita, dan saya bisa mengidentifikasikan apakah Bapak Ibu memahami seluruh pembelajaran di eksplorasi konsep yang sudah Bapak Ibu pelajari. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian mengikuti dan membangun sesi kelas dengan perasaan gembira. Bapak Ibu, nomor 6 di highlight bahwa kita belajar dengan gembira. Saya percaya Bapak Ibu punya alasan banyak ketika masuk CGP, ada yang ragu-ragu, berat, kemudian sulit dan lain halnya. Tetapi yuk kita
Belajar di perasaan gembira ya Bapak Ibu di poin 6 ini. Di highlight ya Bapak Ibu, mengikuti dan membangun sesi kelas dengan perasaan bahagia dan gembira. Oke Bapak Ibu. Dari kesepakatan kelas ini, adakah yang ingin ditambahi Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu? Ada yang mau tambahin atau Bu ini kurang? Boleh dong? Oke, boleh nanti kita akan masukkan. Bu ini dihapus dong gitu. Atau apa? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin tambahin? Cukup? Cukup ya? Pas ya? Cukup, Bu. Oke, Pas. terima kasih. Oke, kita lanjut. Berikutnya, kita akan melakukan refleksi kritis. Pertanyaannya adalah, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bagi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Kemudian, apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Itu nomor 3, Bapak Ibu. Kemudian, yang keempat, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang terakhir, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang menghamba atau berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Boleh Bapak Ibu diisi di Jamboard ini, saya akan kirimkan di chat box ya Bapak Ibu ya. Saya akan kirimkan. Silakan mengakses Jamboard kita. Bagi yang belum bisa dikasih tahu ya Bapak Ibu. Kita akan berikan sosialisasi sedikit. Silakan Bapak Ibu akses Jamboardnya. Ibu Marina sudah hadir di Jamboardnya? Sudah, Bu. Ya, tadi saya sudah lihat. Oke, ini adalah tampilan Jamboardnya Bapak Ibu. Bagi yang belum bisa, ini ada yang saya tunjuk sticky note. Bapak Ibu bisa klik di sticky note, klik gitu. Nah, Bapak Ibu ini ada warna kuning, warna hijau, biru, merah, pink, orange. Bapak Ibu bisa ketik di sini apa aja. Tapi jangan lupa sebutkan nama dulu, misalnya Sri. Titik 2. Menuntun adalah gitu ya Bapak Ibu. Menurut saya begitu. Kemudian di save. Nah, ketika Bapak Ibu save itu sudah tertera di sana dan untuk menutup ini buat cancel saja. Nah, ada ya ini saya. Oke. Dan Bapak Ibu jangan mengutak-atik ya ini, biar saya aja yang ini memindahkan atau menyusutnya. Begitu ya Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu yang saya tunjuk clear frame. Clear frame ini tidak boleh diklik. Kenapa? Ketika clear frame ini dia akan menghapus semuanya. Jadi Bapak Ibu hanya mengakses sticky note atau ini saja, text box. Tapi kalau text box dia nggak ada warna-warnanya Bapak Ibu. Yang lebih menarik adalah sticky note. Sticky note, klik, Bapak Ibu hanya menuangkan opini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke, Ibu Tri tidak bisa mengakses ya. Oke, khusus Ibu Tri mungkin bisa. Ibu pakai, oke, saya lihat dulu reviewnya. Ibu Sanisa juga ya? Saya lagi ini. Oke, Ibu Tri sudah saya ini ya. Coba dicoba lagi Bu Tri. Oke, Bu Sanisa coba lagi. Saya sudah akseskan.
Oke, Bu Tri sudah join. Bu Sanisa sudah join. Oke, Pak Julis, boleh diakses Bapak? Pak Roy sudah join. Yang sudah selesai di halaman pertama, di halaman kedua juga ya Bapak Ibu ya, kita bisa klik aja gini. Bisa klik ini untuk tambahkan opini Bapak Ibu, perspektif Bapak Ibu. Jangan lupa buat nama Bapak Ibu. Saya aja yang memindahkan ya Bapak Ibu ya, supaya tidak bentrok dengan yang lain atau hilang. Oke Pak Saryal, selamat datang. Baik, saya akan kirimkan ya Pak. Sama-sama Pak. Oke, buat nama ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa nomor 1 dan nomor 2 ya Bapak Ibu. Sebutkan nomor 1 jawabannya, kemudian nomor 2 jawabannya. Nama terlebih dahulu, jawaban nomor 1, nomor 2. Ada yang masih belum bisa masuk? Nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Ini nomor 1 menuntun. Nomor 1. 1 nih. Makna menuntun. Makna menuntun. Menuntun. Ini menuntun. Menuntun. Oke Bapak Ibu, nomor 2 Bapak Ibu. Ini masih 8 orang, 2 lagi ya Bapak Ibu ya. Oh, Pak Saryal belum bisa masuk ya. Baik, saya lihat dulu ya. Oh ya ini Pak Saryal. Oke, silakan Pak Saryal. Udah masuk. Ini ada 2 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 10 ya. Kita ada 10 CGP. Oke, ini nomor 2. Namanya, oh ya, Pak Roy. Siap. Ini nomor 2. Pak Roy, sudah nomor 1 Pak Roy? Bu Mary, nomor 2. Nomor 1 sudah Bu, ada namanya tuh. Oke, nomor 1. Oh iya, ini.
Siap. Yang warna kuning kan, Pak? Ya, Bu. Oke. Oke, Pak Yulisman. Nomor 2. Bu Sanis. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5 Bapak Ibu. 5 lagi kemana Bapak Ibu? Baik. Oke. Saya ingin melihat terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap di sini. Bapak Ibu silakan on cam Bapak Ibu. Semuanya boleh, sudah. Oke, terima kasih. Oke, kita baca ya Bapak Ibu ya, hasilnya seperti apa. Ini jawabannya luar biasa semua. Saya senang sekali nih. Luar biasa, luar biasa. Ini ada yang membuat warna ya dalam backgroundnya. Terima kasih Bapak Ibu, sungguh sangat kreatif. Oke Bapak Ibu, sekarang ini, oh ya, Bu Fitri, Bu Tri. Bu Fitri, nomor 1, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan? Nah, menuntun adalah memberi arahan dalam berproses. Terima kasih, Ibu. Kemudian, Bu Marina membimbing atau mengarahkan peserta didik agar dapat mengembangkan dirinya. Yang tadi memberikan arahan dalam berproses. Satu lagi, agar dapat mengembangkan diri anak-anak, begitu ya. Kemudian, Bu Tri menuntun memberikan arahan untuk memberikan kebebasan pada peserta didik. Oke, saya mau tanya Bu Tri dulu. Menuntun adalah memberikan arahan untuk memberikan kebebasan peserta didik itu seperti yang bagaimana? Silakan Bu Tri. Silakan. Oke, menuntun untuk mengarahkan pada kebebasan peserta didik. Di sini dimaksud bahwasannya setiap siswa itu kan memiliki kemampuan atau minat dan bakat masing-masing, Ibu. Nah, maksud saya di sini kita mengarahkan ke hal-hal yang kaitannya hal positif yang ada di diri siswa, yang ada atau sebagai bisa dikatakan kodrat alam yang ada pada jiwa anak tersebut, Ibu. Seperti itu kira-kira. Baik, berarti kita mengembangkan potensi anak ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu, Ibu. Luar biasa. Ya, hebat. Ya, saya sepemahaman dan setuju dengan Bu Tri. Kemudian, makna menuntun menurut saya pribadi adalah guru memberikan pembelajaran dan pengetahuan bagi murid melalui berbagai macam cara atau metode. Saya kurang tahu nih siapa, tapi saya pikir bahwa Bapak Ibu yang menulis ini adalah Bapak Ibu hebat, luar biasa ya. Kemudian Pak Yulisman menuntun adalah mendampingi dan mengarahkan ke hal yang positif. Keren Pak Yulisman. Kemudian Bu Sanis menuntun kodrat yang ada pada anak. Oke. Kemudian Bu Mary menuntun adalah mengarahkan, memotivasi, dan membimbing murid.
terima kasih. Komplit ya. Ini siapa yang mencoret atas nama S? Mungkin Sri. Kemudian makna menuntun menurut saya pribadi adalah guru memberikan pembelajaran dan pengetahuan bagi ini. Oke, terima kasih untuk jalan-jalan ya Bu ya. Ini S Sri mungkin ya. Oke, dan pengetahuan bagi murid melalui berbagai macam cara atau metode. Oh, ini ada 2 tadi sepertinya. Iya Bu, saya kirimnya 2 kali tadi itu. Oh iya, jadi saya hapus saja nih. Iya. Kemudian Bu Marina membimbing atau mengarahkan peserta didik agar dapat mengembangkan dirinya. Oke, saya ingin tanya Pak Roy, ini pelan-pelan tapi pasti ya, untuk menghapus ya Bapak Ibu ya? Yang S ini ya? Oke, nggak apa-apa. Silakan Pak Roy, bagaimana perspektif Bapak? Silakan. Masih di mute. Masih di mute, Pak. Mohon maaf. Sorry Bu. Oke. Oke, makna menuntun menurut saya pribadi adalah guru memberikan pembelajaran dan pengetahuan bagi murid melalui berbagai macam cara atau metode seperti nasihat, arahan, petunjuk, ataupun bimbingan yang bersifat membangun kemandirian untuk membentuk karakter seorang murid menjadi siswa atau murid yang berakhlak mulia gitu. Oke, terima kasih Pak Roy. Luar biasa ya. Pak Roy sudah menggambarkan menuntun menurut Pak Roy seperti apa. Baik, Bapak Ibu, di sini kita tidak ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Apa yang menurut Bapak Ibu, perspektif Bapak Ibu, tidak ada yang salah, tapi kita akan belajar, nanti kita akan dituntun seperti apa sih pembelajaran berdasarkan filosofi KHD itu bagaimana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita di Pak Roy. Oke. Oke, silakan Bu Sri. Baik. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bu, di sini saya akan sedikit memberikan jawaban. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut pendapat saya, menuntun itu adalah membimbing kodrat anak tersebut. Misalnya anak kita itu hobinya melukis, seperti itu ya Bu. Saya gambarkan seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru itu haruslah terus membimbing dan melatih anak tersebut untuk terus melatih mereka untuk melukis itu hingga mencapai hasil yang maksimal seperti itu Bu. Menurut saya seperti itu kalau menuntun itu. Baik, terima kasih Bu Sri. Benar, kita menuntun itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sri. Betul, saya setuju, sepakat dengan Bu Sri bahwa kita belajar melihat apa potensi anak sehingga kita menuntun ke arah sana. Sehingga potensi anak semakin maksimal gitu ya Bu Sri ya. Nama kita sama ya Bu? Ya Bu. Terima kasih ya Bu, sudah sama. Baik, adakah Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau menjawab? Mungkin kata-kata yang Bapak Ibu ketik di sini mungkin terbatas. Bisa saja ketika Bapak Ibu langsung berbicara secara lisan itu lebih enak, lebih dalam, lebih kritis. Silakan Bapak Ibu, raise hand. Ada Bapak Ibu? Oke, saya ingin ke Bu Sanisa. Singkat, padat, dan jelas. Menuntun kodrat yang ada pada anak. Silakan Bu Sanisa. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Kalau menurut saya sama persis seperti Bu Sri tadi ya, menuntun itu membimbing anak agar menjadi anak yang lebih intinya kita memberi bimbingan kepada anak tersebut agar mendapat jalan yang lebih bagus lagi seperti itu Bu. Itu menurut saya.
Bapak Ibu ya, Bu Sanisa, membimbing supaya lebih baik lagi. Ya, betul, saya setuju. Pada dasarnya kita sebagai guru untuk membimbing anak supaya lebih baik ya, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita sebagai guru terpleset ya, Bapak Ibu. Akhirnya kita memaksakan anak untuk to be like me, to be like us gitu. Tapi ternyata kita keliru. Baiklah. Nah, saya setuju dengan Bu Sanisa. Kita pada dasarnya ingin membimbing anak untuk lebih baik lagi. Baik, terima kasih ya Bu Sanisa ya. Sama-sama Luar biasa. Ibu. Oke, kita masuk ke bagian kedua, menuntun atau mengarahkan. Bu Marina. Oke, meskipun terakhir Pak Saryal, tapi luar biasa. Menuntun yaitu membimbing anak ke jalan lebih baik. Oh iya, hampir sama dengan Bu Sanisa tadi. Lebih baik lagi. Kemudian Bu Marina, menuntun atau mengarahkan peserta didik sesuai dengan adat kebiasaan atau kebudayaan daerah. Kemudian nomor 2, Pak Roy, budaya di daerah tempat saya bertugas yakni lebih mengacu pada bimbingan secara menyeluruh baik dari sikap, tingkah laku, tindakan, ataupun perbuatan. Terima kasih. Luar biasa ya Bu Marina dan Pak Roy. Kemudian Bu Fitriana, menuntun dalam konteks budaya yaitu usaha membimbing seorang lebih mengenal budayanya dalam hidup bermasyarakat. Oke, terima kasih luar biasa. Kemudian Bu Mary menuntun dalam konteks sosial budaya memastikan pendidikan diberikan kepada murid sesuai dengan norma sosial budaya. Diberikan kepada murid sesuai. Memastikan pendidikan yang diberikan kepada murid. Baik, saya ingin bertanya kepada Bu Mary. Boleh ya? Ini menuntun dalam konteks sosial budaya adalah memastikan, jadi menurut Bu Mary memastikan pendidikan yang diberikan kepada murid itu sesuai dengan norma sosial budaya. Saya percaya Bu Mary pasti ingin menjelaskan lebih baik lagi ketika lisan. Yuk Bu Mary, silakan Bu Mary. Terima kasih Bu. Jadi menurut saya, ya, menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Jadi dalam melakukan proses pembelajaran, kita sebagai pendidik itu memastikan bagaimana norma-norma sosial budaya yang ada di daerah saya. Misalnya lebih mengutamakan kesopanan, sopan santun, tegur sapa, gitu. Jadi apa saja norma-norma yang ada dalam proses pembelajaran itu kita tidak lupa untuk mengingatkan kepada siswa atau mengintegrasikannya dalam setiap proses pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Mary. Menuntun anak kepada norma-norma yang berlaku begitu ya Bu Mary ya. Tadi memang suara agak kurang jelas, cuma saya nangkap bahwa kita ingin menuntun bagaimana anak tersebut mengetahui identitas mereka begitu ya. Jika misalnya anak itu berbeda, misalnya ini kita Binan itu berbeda anak-anak yang di Batam, padahal satu Kepulauan Riau gitu ya, itu berbeda, sedikit berbeda, itu tetap ada yang lebih unik lagi. Kemudian anak Batam itu berbeda dengan anak Jakarta atau anak Sumatera. Jadi menuntun anak-anak tersebut bagaimana mereka paham dengan sosial budaya, agama, norma yang berlaku di satu daerah tersebut. Begitu ya Bu Mary ya? Baik, terima kasih Bu Mary. Kemudian Bu Tri, Bu Fitri tadi sudah menuntun dalam makna konteks sosial budaya adalah mengarahkan bimbingan kepada murid yang sesuai dengan norma sosial. Oke, sama ya, hampir sama ya. Kemudian Pak Yulisman menuntun dalam konteks sosial budaya adalah mengarahkan peserta didik ke arah budaya dan sosial daerah. Oke, sama. Kemudian saya perkecil dulu. Menuntun yang saya maknai yaitu membimbing semua kodrat yang ada pada Bu Sanisa ini membaca, menulis nomor 1 ya Bu Sanisa ya. Salah ya Bu? Mencapai, enggak salah Bu. Cuma mungkin Ibu belum menjawab yang nomor 2. Oke, tidak apa-apa.
Oke, itu benar. Tetapi Ibu sedang menjawab nomor satu yang menuntun yang saya maknai, yaitu membimbing semua kodrat yang ada pada diri anak agar mencapai potensi yang ada. Mungkin benar, tetapi dia lebih mengarah kepada nomor satu ya Bapak Ibu. Benar, ini enggak salah Bapak Ibu. Enggak salah ya Bu Sanisa ya. Ya, siap Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Nomor 1 dan 2 Bapak Ibu, kita ada sampai 5 ya. Bapak Ibu silahkan mengisi nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 di seperti ini yang saya katakan. Kalau sudah selesai, balik ke slide yang ketiga, kemudian slide-nya sampai 3 saja ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita menulis nomor 3, 4, dan 5, saya ingin mereview sedikit untuk nomor 1 dan 2, bahwa ini dia, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi kita. Ini ada beberapa, yaitu memberikan arahan, ya, memberikan arahan, kemudian membimbing anak. Maaf Bapak Ibu, saya sedang digoda oleh anak saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi saya maaf digoda oleh anak perempuan saya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan. Benar Bapak Ibu, semua benar. Bapak Ibu hebat semuanya, yaitu membimbing anak, menuntun anak kepada kodratnya, potensinya, kemudian untuk dalam konteks sosial budaya bahwa mereka harus sadar bahwa mereka identitasnya siapa, kemudian seperti apa, kemudian bagaimana mereka sendiri menggali potensi mereka dengan kita sebagai penuntun mereka. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban hebat Bapak Ibu semua di tempat ini. Yuk kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini, apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan? Jadi ini lebih kepada actionnya ya Bapak Ibu. Tadi yang nomor 2 tadi, menurut saya maknanya dalam konteks sosial budaya. Tapi nomor 3 ini apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan tadi yang relevan dengan konteks budaya di daerah saya. Jadi lebih kepada kata aktif, membuat apa? Action gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 4 dan 5, empatnya itu mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian ini mengapa ya Bapak Ibu? Jadi lebih kritis lagi. Kemudian apa relevansi pemikiran KHD yang menghamba atau berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Silakan Bapak Ibu, nomor 3, 4, dan 5. Saya berikan waktu. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengerjakan terlebih dahulu yang mudah. Ketika Bapak Ibu merasa mudah nomor 5, silakan Bapak Ibu. Nomor 4 mau lebih mudah, silakan Bapak Ibu. Mengerjakannya yang lebih mudah terlebih dahulu. Tapi jika Bapak Ibu ingin lebih Bapak Ibu terbiasa mengerjakan dari awal sampai akhir, silakan Bapak Ibu kerjakan dari nomor 3, 4, dan 5.
Oke, Ibu Marina langsung nomor 4, tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Pak Yulisman nomor 3. Oke, Bu Sanisa, silakan. Bu Peri, Pak Roy, Bu Sri, silakan. Bu Fitri, Bu Marina, Pak Saryal, Bu Tri. Saya nggak bisa, kenapa ya Bu? Oh, nggak bisa akses ya? Iya, saya nggak bisa ada, tapi saya ingin masuk, stick note-nya nggak berjalan nih Bu, maaf. Oh gitu. Ya, sama Bu, saya juga nggak bisa Bu. Oh gitu. Baik. Coba. Oke. Kliknya nggak bisa. Atau Ibu bisa pakai chat box yang di bawah di sini? Tidak bisa juga saya Bu. Bisa ya. Coba Ibu. Bu Tri editor semuanya sudah ya. Oke, apa ya yang keliru? Atau gini saja, yang tidak bisa ngeklik sticky note atau chat box-nya, silakan dibuat di chat box kita yang di Jimit. Tidak apa-apa. Banyak jalan menuju Roma. Yuk Bapak Ibu. Baik, chat box baik. saja. Siap Ibu. Supaya kita tidak terhalang oleh apapun. Ya, baik Ibu. Pak Yulisman sudah. Bu Meris sudah. Bu Marina sudah di nomor 4. Pak Yulisman juga sudah di nomor 4. Oke, nomor 5. Silakan yang sudah nomor 4, nomor 5. Bu Fitri nomor 3. Bu Mary sudah. Nomor 4 ini saya rasa. Bu Marina nomor 5, Pak Yulisman nomor 5. Oke. Oke, di chat box. Iya, Pak Saryal, silakan. Soal nomor 4 dan 5. Itu di sini Pak Saryal, dikliknya di sini Pak. Di sebelah sini klik aja, sep, begitu dia akan bergerak 4 dan 5. Di sini ada halamannya.
Bu Sanisa sudah. Nomor 3-nya. Gimana Pak Saryal, sudah bisa? Oke, di nomor 3 masih 4 orang. 6 orang lagi ya. Di nomor 4 dan 5. Masih 3 orang. Sedangkan di chat box belum ada. Oke, Bu Marina sudah masuk. Mana? Oke, ini Pak Yulisman. Oke, Pak Yulisman mengatakan nomor 4, mengapa pendidikan anak harus mempertimbangkan kodrat alam dan zaman? Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu, Pak Yulisman, pertanyaan kita adalah nomor 4 ya, Pak Yulisman. Diminta untuk mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman. Ya. Mengapa, Pak? Sesuai dengan pemahaman kita di eksplorasi konsep, Pak. Kemudian Bu Tri, yang akan saya lakukan adalah menggali potensi kodrat alam yang ada pada anak yang dikaitkan dengan kearifan lokal yang ada di daerah. Oke, saya akan memanggil ya, ada beberapa yang menggelitik ini. Oke, masih 1, 2, 5, kita masih 5 orang lagi di nomor 3. Di nomor 4, 6 lagi. Di nomor 5, 7 lagi. Silakan Bapak Ibu. Oke, sembari mencatat Bapak Ibu mengetik, ada baiknya kita saya ingin bertanya langsung ya Bapak Ibu ya. Mana tahu kadang-kadang kita agak sulit mengetik tetapi mudah untuk mengatakan. Gitu. Kita lebih kritis ketika kita lisan ya Bapak Ibu. Oke, saya ingin bertanya kepada ini nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya daerah saya? Pak Yulisman mengatakan, menyalurkan bakat anak sesuai dengan sosial budaya, misalkan dengan mengadakan pentas budaya sekolah. Kemudian, Bu Mary menuntun murid agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial yang lebih besar seperti membiasakan berdoa, memulai pembelajaran di kelas sopan santun. Kemudian bagus-bagus ya jawaban Bapak Ibu hebat ini. Kemudian Bu Fitri, kegiatan yang akan saya lakukan melalui
kelas project di sekolah, yaitu dalam mengenalkan adat istiadat setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat. Baik. Kemudian Bu Sanisa, yang saya lakukan adalah mengaplikasikan makna pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang relevan dengan nilai budaya di daerah saya. Kemudian Bu Marina mengajak anak untuk mengenal kebudayaan atau adat istiadat kebiasaan, misalnya bersikap ramah, sopan santun, dan mencintai budaya lokal. Oke, mungkin saya akan bertanya dengan Pak ini ya, Bu Marina ya, mengajak anak untuk mengenal budaya atau adat kebiasaan, misalnya bersikap ramah, sopan santun, dan mencintai budaya lokal, itu seperti apa sih Bu Marina? Silakan Bu Marina. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi apa yang saya lakukan gitu kan dalam mewujudkan pendidikan anak yang relevan, maksudnya di sini adalah saya mengajak anak-anak untuk lebih mengenal budaya Melayu, ya, kebiasaan-kebiasaan orang Melayu, kemudian juga bagaimana anak-anak itu misalnya dari makanannya gitu kan, kebiasaan-kebiasaan sopan, ramah, lebih kan kalau anak-anak sekarang itu lebih menyukai kayak K-pop atau apa, tapi jadi bagaimana saya mengajak anak bahwa ini loh kebudayaan Melayu yang juga baik dan bagus untuk kamu ketahui dan kamu resapi dalam kehidupannya. Mungkin itu Ibu. Oke, betul. Saya setuju ya, sangat setuju dengan Bu Marina. Bagaimana dengan dengan Pak Yulisman? Izin Bu. Iya, silakan. Bilang Bagaimana dengan Bapak? Ini kan Bapak menyalurkan bakat anak sesuai dengan sosial budaya, misalnya dengan mengadakan pentas budaya sekolah, itu seperti apa lebih detailnya? biasa kan Bu yang sudah terbiasa yang dilakukan oleh sekolah itu mungkin setiap akhir tahun ya Bu, yaitu seperti perpisahan kelas 6. Nah, itu kan setiap kelas selalu menampilkan itu penampilan tari tradisional daerah masing-masing, seperti tari persembahan kalau di Melayu, terus dari tarian-tarian yang lain mungkin sesuai dengan asal daerah mereka masing-masing. Nah, kemudian nanti mungkin ada yang hobi main drama, ada yang hobi puisi, menyanyi. Nah, jadi itulah sebagai sarana atau sebagai wadah tempat yang lebih konkret untuk menyalurkan bakat potensi yang mereka punya, yang lebih simple atau yang cukup sederhana lah Bu, yang sudah ada, yang sudah biasa dilakukan di sekolah Bu. Mungkin itu dulu Bu. Baik, terima kasih Pak Yulisman, luar biasa ya. Berarti Bapak menjadi memperbolehkan atau memprasaranai atau memfasilitatorin anak-anak supaya anak-anak mengembangkan bakat, begitu ya Pak Yulisman ya? Jangan-jangan Pak Yulisman guru olahraga ini. Enggak ya Pak ya, luar biasa. Baik, terima kasih. Ini di sini yang nomor 3 Pak Roy tidak ada ya. Boleh Pak Roy? Perasaan sudah saya kirim tadi Bu, tapi hilang lagi dia. Oh, hilang lagi ya. Oke, Iya. Baik, Pak. Hampir sama tadi yang sudah saya sampaikan tadi di apa tuh namanya? Yang diketik itu sebagaimana yang disampaikan sama Pak Yulisman. Menggalinya seperti mengadakan perlombaan tari, kemudian perlombaan nyanyi, lagu-lagu daerah begitu untuk anak-anak kita untuk menggali bakat budayanya di daerah setempat begitu. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu ya, sudah paham bagaimana cara menuntun, yaitu bisa menjadi memfasilitasi anak-anak supaya anak-anak bisa mengetahui bakat mereka, potensi mereka begitu ya. Kemudian nomor 4, nomor 4 Bu Marina, peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat atau potensi yang dimilikinya serta sesuai dengan perubahan zaman. Oke. Serta sesuai dengan perubahan zaman. Boleh Bu Marina dijelaskan bagaimana sesuai dengan bakat atau potensi yang dimilikinya serta sesuai dengan perubahan zaman itu seperti apa? Pertanyaannya tadi adalah mengapa pendidikan itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Silakan Bu Marina.
Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman agar anak-anak ini bisa berkembang sesuai dengan bakat atau potensi yang dia miliki. Jadi perkembangannya itu lebih optimal. Kemudian perkembangan yang terjadi pada anak ini juga sesuai dengan perubahan atau tuntutan zaman. Seperti itu Bu, yang saya maksud. Baik, baik. Terima kasih Bu Marina. Sesuai dengan tuntutan zaman, namun tidak menghilangkan identitas mereka ya Bu ya. Supaya mereka sadar, apalagi anak-anak zaman sekarang itu suka nonton Korea, termasuk saya, Bapak Ibu. Ya baik Bu. Suka nonton Korea. Nah, ternyata mereka ingin belajar bahasa Korea secara otodidak, itu sangat bagus. Tetapi hal yang kurang tepatnya adalah ketika mereka itu mengadopsi semua budaya Korea itu ke Indonesia, mungkin cara berpakaian, kemudian cara make up dan lain-lain. Ada yang kurang tepat. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tugas kita untuk menuntun mereka supaya mereka sadar pada identitas mereka. Kemudian nomor 5, sebagai pendidik yang memahami kondisi anak atau kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya. Bapak Ibu, pertanyaan nomor 5 adalah, apa sih relevansi pemikiran KHD pendidikan yang menghamba pada anak itu, gitu ya? Relevansi yang menghamba tadi ya, Ibu Marina mengatakan sebagai pendidik yang memahami kondisi anak atau kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai kodratnya. Betul. Pak Yulisman, relevansinya adalah pendidikan menghamba pada murid dengan kaitannya kita sebagai pendidik adalah guru hanya sebagai fasilitator dan sarana anak untuk maju. Betul, saya setuju. Kemudian Bu Sanisa, karena dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan konteks sosial di daerah kita yang menciptakan generasi warisan budaya sesuai perubahan zaman. Tunggu ya, menghamba. Karena dengan perhatikan nilai-nilai ini Bu Sanisa. Bu, kebalik itu Bu, izin. Ya, betul. Ya. Ini ya nomor 5 ya, pendidikan harus ya, terima kasih Bu Sanisa. Berpusat kepada peserta didik dan berpusat pada pola pemikiran anak, bukan dilihat sebagai objek namun dijadikan subjek. Betul. Pak Syarial, pendidikan yang relevan mendalami teknologi digital untuk pembelajaran yang menarik. Oke, pendidikan yang relevan mendalami teknologi digital. Oke, Pak Syarial, kemudian nomor 4, kodrat alam dan kodrat zaman saling berkaitan tahap. Saya mau ini dulu. Oke, ini agak panjang. Saya akan baca. Ini menarik nih. Zaman saling berkaitan, tahap ada kodrat alam dan kodrat zaman, maka tidak akan terjadi karakter anak. Oke, mungkin lebih jelasnya saya ingin bertanya kepada Pak Syarial nomor 4 dan 5. Pasti ini menarik. Silakan Pak Syarial. Apakah ada Pak Syarial, Pak Yahrial atau Pak Syarial? Pak Syarial, ya. Oke, silakan Pak Syarial. Sepertinya masih di mute ya. Oh, ini tidak kedengar. Apakah teman-teman bisa mendengarkan Pak Syarial? Tidak, Bu. Tidak bisa, Bu. Oke, kami belum bisa mendengar Pak Syarial. Belum mendengarkan. Pak Syarial muncul. Oke, sudah bisa Pak Syarial? Syarial, sepertinya Pak Syarial ini ya. Konflik ya, apanya ya, ada terjadi sesuatu gangguan ya. Oke. Ini ada di chat box kita. Pak Yulisman sudah saya baca tadi nomor 4.
Nomor Bu Tri, yang akan saya lakukan adalah menggali potensi alam yang ada pada anak, dikaitkan dengan kearifan lokal. Kemudian Bu Tri, karena setiap anak memiliki potensi, maka bakat di samping itu juga tetap harus disesuaikan dengan kodrat zaman yang mana terus berkembang, tetapi tetap dalam tuntunan yang positif. Betul, saya setuju dengan Bu Tri. Kemudian nomor 5, relevansinya itu pembelajaran berpusat pada anak, bukan pendidik sebagai center dalam pembelajaran. Betul. Kemudian Pak Syarial, kenapa tidak kedengaran? Iya Pak, betul. Tidak kedengaran ya Pak Syarial, mungkin next time ya Pak, bisa sharing ke kita ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Tri nomor 4 dan 5, ini menarik juga. Oke Pak Syarial, boleh? Sudah bisa mute-nya? Mic-nya sudah? Oke, sinyal ya, Pak Syarial ya. Oke, silakan Pak Syarial. Raise hand, silakan. Kayaknya ada masalah kan. Iya, ya udah. Ini aja ya, nanti next time aja ya Pak Syarial ya. Kami sungguh sangat menanti bagaimana opini Bapak atau perspektif Bapak tentang pembelajaran Pak KHD ini. Oke, saya ingin menyapa Pak Asmanto. Ya Bu. Meskipun kita ada yang skip ya dengan Pak Asmanto, tidak apa-apa, boleh disampaikan perspektif Bapak nomor 4 dan 5 itu seperti apa. Silakan Bapak. Sebelumnya mohon maaf, saya belum begitu memahami maksud dan tujuannya karena keterlambatan tadi. Tapi di sini saya baca mengapa pendidik murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya rasa alam dan zaman ini saling berkaitan karena lingkungan sesuai dengan keadaan zaman, sehingga pembelajaran kita kepada anak harus menyesuaikan karena anak terpengaruh oleh zaman, maka kita harus bisa membuat mereka tidak larut dalam zaman, tapi tetap fokus pada pendidikan yang kita akan terapkan. Itu pemasukan saya. Oke, baik, terima kasih Pak Asmanto. Ya, betul. Setuju kita ya Bapak Ibu bahwa antara alam dan zaman itu sebenarnya saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Kodrat alam itu kepada apa potensi anak, seperti apa dia, gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan kodrat zaman kita melihat bahwa anak juga harus mengikuti perkembangan zaman, namun tidak menghilangkan identitas mereka. Kodrat zaman itu bahwa kita menuntun mereka apa sih potensi mereka, bukan mengubah to be like me atau to be like a teacher atau to be like siapa gitu, tapi be yourself, kemudian menemukan potensi mereka, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, dari pertanyaan, dari jawaban Bapak Ibu, saya ingin melihat wajah-wajah yang luar biasa. Oke, Bu Sanisa, Pak Asman, salam kenal Pak. Kita belum kenalan tadi. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa untuk jawaban-jawaban yang hebat ya Bapak Ibu. Kita putus suaranya. Putus Bu. Diskusi. Kita akan mendiskusikan apa sih pembelajaran yang Bapak putus ya Bapak Ibu ya. Berarti saya harus off cam. Saya harus off cam ya Bapak Ibu ya. Padahal saya ingin on cam, ingin melihat. Oke Bapak Ibu. Sebenarnya saya ingin on cam, tapi apa boleh buat sinyalnya tidak mendukung. Baik, saya akan share screen. Sebelum saya share screen, saya ingin meminta dari rekan kita yang sudah kita pelajarin, yang sudah kita dapatin dari jawaban teman-teman, dari nomor 1 sampai nomor 5 itu seperti apa. Boleh ada Bapak Ibu yang ingin memparafrasekannya? Silakan Bapak Ibu. Dari pertanyaan nomor 1,
sampai nomor 3 yang kita jawab dari tadi ya Bapak Ibu, menuntun itu seperti apa, kemudian bagaimana saya memaknai menuntun itu dalam konteks sosial budaya, kemudian apa actionnya sih sebagai guru kita mewujudkan pendidikan yang relevan terhadap konteks sosial budaya tadi. Tadi sudah ada jawabannya. Kemudian mengapa pendidikan itu harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman ya, begitu. Kemudian relevannya terhadap menghamba pada anak itu bagaimana? Boleh Bapak Ibu memparafrasekan, menyimpulkan dari pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu, Pak Saryal, resen, masih resen atau tidak Bapak? Kalau tidak diturunkan saja tangannya. Boleh? Atau Siap Bu, saya Bu. Siap Pak. Pak Roy ya? Oke, silakan Pak Roy. Luar biasa. Silakan Pak Roy. Baik Bu, menurut saya apa yang sudah kita pelajari tadi, pendidik itu harus sebagai subjek, yaitu teman belajar bagi siswa-siswa kita agar kita mampu mengeksplor atau menggali bakat dan minatnya, sehingga karakter siswa itu dapat kita gali, dapat kita cari, dapat kita membuat siswa tersebut menjadi siswa yang berkarakter dengan akhlak yang mulia sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Roy, luar biasa ya. Parafrase dari Pak Roy singkat, padat, dan mencerahkan ya Bapak Ibu. Kemudian pada akhirnya kita akan menuju pada murid yang akan berakhlak mulia ya Bapak Ibu ya. Itulah tugas kita. Bapak Ibu, ini adalah mind map substansi modul kita Bapak Ibu. Kompetensi lulusan yang dituju ada 2 Bapak Ibu, yaitu guru penggerak. Kita memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa pemimpin pembelajaran bukan kepala sekolah Bapak Ibu, tetapi semua kita. Guru di dalam kelas sudah menjadi pemimpin pembelajaran. Anak di dalam kelas mungkin ada 10, 20, 30, bahkan 50 untuk negeri, itu merupakan pemimpin Bapak Ibu. Nah, yang kedua, guru penggerak kita semua melalui refleksi diri. Jadi Bapak Ibu, refleksi diri ini nanti 6 bulan ke depan kita akan selalu merefleksikan diri. Kita akan ini akan membiasakan dan menjadi budaya positif kita refleksi diri, dan semoga ini akan Bapak Ibu bawa nanti di dalam kelas. Yaitu membiasakan anak untuk merefleksikan diri. Begitu. Kemudian yang terdokumentasi. Kemudian mampu secara reguler mengidentifikasikan kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Pada dasarnya yang kita lakukan ini adalah semuanya untuk anak-anak didik kita, di mana anak didik kita merupakan generasi muda yang akan menjadi pemimpin kelak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini peta konsep kita Bapak Ibu. Apa peta konsep kita? Yaitu interpretasi pemikiran KHD itu seperti apa. Kemudian tujuan pembelajarannya yang bagaimana. Yaitu peserta kita ya Bapak Ibu ya, memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Kemudian peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini kita dapatkan di eksplorasi konsep Bapak Ibu. Kemudian berikutnya dalam pemikiran filosofi KHD itu apa? Bahwa anak-anak didik kita mempunyai cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan inilah yang akan nanti menuju pada budi pekerti dalam proses pendidikan tadi. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kerangka pemikiran KHD yang bagaimana? Yaitu dasar-dasar pendidikannya seperti apa? Seperti apa dasar-dasar pendidikannya itu apa Bapak Ibu? Menuntun ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita mengenal yang namanya metode Montessori, Froebel, dan taman anak-anak. Gitu. Ini ada metode berbagai banyak Bapak Ibu. Pada dasarnya metode dan modal itu tidak ada yang akurat Bapak Ibu. Tidak ada yang akurat. Yang ada hanya ini semuanya diberikan metode dan model pembelajaran itu digunakan, kita yang memilih mana yang tepat. Ini hanya aproksimasi, pendekatan. Mana yang tepat untuk anak-anak kita bisa gunakan. Oke Bapak Ibu ya, jadi yang tepat adalah ketika kita masukkan metode ini kepada anak dengan kebutuhan yang tepat. Gitu. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada.
anak yang di kota, bertumbuh di kota dan di desa itu berbeda Bapak Ibu. Bukan berarti mana yang paling hebat, tetapi mereka sama-sama hebat. Tetapi mereka memiliki keunikan dan kepotensi mereka masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian isi dan iramanya bagaimana. Inilah keunikan mereka. Begitu Bapak Ibu. Kemudian dasar pendidikan yang menuntun itu seperti apa? KHD itu mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Kemudian pendidikan adalah pendidik adalah pamong. Kita adalah pamong Bapak Ibu dan petani. Petani. Kemudian petani itu menyemai, enggak langsung menuai Bapak Ibu. Menyemai, mencabutin rumput. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini sudah berpengalaman ya Bapak Ibu. Ketika kita mencabut rumput, mungkin kita terluka ya Bapak Ibu dengan duri, kemudian ada kotoran di tanah itu, akhirnya kita megang kotoran, mungkin Nyangkut lagi Bu. kambing, bisa jadi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di dalam tidak bisa, maafkan saya. Jadi proses pendidikan itu seperti itu ya, saya membayangkan seperti itu, tapi itulah proses kita yang indah Bapak Ibu bersama anak-anak. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu pendidikan dan pengajaran. Begitu ya Bapak Ibu. Itu kenapa di pendidikan 12 tahun SD, SMP, SMA dikatakan pendidikan dan pengajaran. Bukan hanya pengajaran ya Bapak Ibu. Oke, kemudian yuk kita diskusi apa yang Bapak Ibu ketahui dari nomor 1 sampai nomor 5, kemudian dari filosofi Ki Hajar Dewantara seperti apa. Ini dia, kita akan berdialog. Bagaimana perspektif Bapak Ibu memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita akan saling bertanya dan menjawab. Bapak Ibu, kita sepakat di sini bahwa tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Kita hanya belajar di sini. Dan kalaupun ada yang lebih berpengalaman, kita saling berbagi pengalaman yang baik supaya kita saling belajar. Begitu ya Bapak Ibu. Apa sih perspektif Bapak Ibu mengenai pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara yang Bapak Ibu pelajari di LMS kita mulai yang dari kemarin ya Bapak Ibu ya. Itu kenapa saya katakan kemarin saya informasikan bahwa sebelum rukol kita harus memahami sangat dalam dari apa yang kita terima dari LMS supaya tidak ada miskonsepsi. Nanti rukol enggak hari ini ya Bapak Ibu, nanti sebelum rukol Bapak Ibu harus memahami lebih baik lagi supaya tidak terjadi miskonsepsi. Oke Bapak Ibu silakan, apa sih perspektif Bapak Ibu mengenai pemikiran KHD? Ini kemarin ini kan lagi proses ya Bapak Ibu ya, pas awal adanya guru penggerak, kemudian ini banyak yang perspektifnya yang berbeda-beda, ada yang protes, ada yang mendukung. Itu seperti apa menurut Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Siapa yang ingin jadi volunteer? Silakan Bapak Ibu, raise hand. Oke, atau iya, Pak Asmanto ya, ingin mengutarakan? Sedikit Bu. Oke, silakan Pak. Saya sangat senang. Mohon maaf kalau sedikit agak berbeda. Awalnya sebelum saya di TGP ini, saya melihat belum pernah membaca, mendapat masukan tentang KHD. Tapi setelah di dalam KHD-nya ada hal-hal baru, padahal hal-hal itu sudah lama sebelum zaman kemerdekaan sudah ada, cuma kita tidak menyadari. Jadi saya melihat Ki Hajar Dewantara ini bagaimana ya, sangat super. Kenapa? Karena dia bisa membuat sesuatu pengajaran di mana melampaui pada zamannya. Jadi pada zamannya tapi melampaui daripada zamannya. Dan apa yang dia utarakan, dia pemikirannya kok bisa nyambung sampai saat ini dan akan datang. Itu yang saya lihat.
Jadi mungkin saya akan belajar banyak dari hal-hal ini. Semoga teman-teman yang di sini mohon beri masukan atau petunjuk. Walaupun saya sudah lama menjadi guru, ini merupakan hal baru untuk saya. Saja Bu, terima kasih Bu. Oke, baik Pak Asmanto, terima kasih untuk kejujurannya. Sama Pak, kita juga oh iya, Bapak sudah berpengalaman banyak ya dari kita, namun ya kita juga sering saling membangun di sini, dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kita di sini untuk memberikan feedback yang positif, sehingga itu menjadi budaya positif kita. Oke, silakan Bapak Ibu yang menanggapi. Pak As mengatakan bahwa ini adalah hal yang baru, namun pemikiran KHD itu sangat relevan dengan kondisi saat ini. Itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa men-share bukan hanya yang baik-baik saja ya. Mungkin pengalaman Bapak Ibu seperti ini. Nih saya mau kasih. Oke, Pak Syarial, silakan Pak Syarial. Sepertinya sudah membaik. Silakan Pak Syarial. Oke, belum Pak? Belum bisa Pak. Belum bisa, atau gini saja Pak Syarial, kita tidak boleh dibatasi oleh apapun, silakan diketik di chat box apa yang menjadi opini atau perspektif Bapak Syarial. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Saya agak menggelitik dulu pas awal grup penggerak ini, dan ada rekan-rekan yang juga, kenapa ada beberapa teori yang itu berbeda dengan faktanya seperti apa, tapi teorinya adalah seperti ini. Contohnya adalah, dan saya membaca di LMS, ada beberapa di komen bahwa kenapa anak hukuman itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah itu relevan dengan Bapak Ibu yang sekarang sedang mengajar? Bagaimana Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Oke, ini Pak Syarial mengatakan, oke, banyak ya Pak Syarial ya, luar biasa. Telah membuka mata saya tentang pentingnya menumbuhkan jiwa merdeka dalam diri siswa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang holistik dan berpusat pada anak mendorong saya untuk mengubah cara pandang saya tentang pembelajaran. Merdeka belajar, konsep merdeka belajar mendorong saya untuk menciptakan lingkungan belajar fleksibel, kreatif, dan menghargai keunikan masing-masing siswa. Kemudian membangun karakter, saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang apa ini Pak? Tentang mungkin lagi menulis. Baik, terima kasih Pak Syarial. Luar biasa. Sedikit ya, silakan. Menanggapi tadi masalah hukuman, emang awalnya selama ini hukuman adalah satu hal yang sering kita lakukan untuk membuat sadar atau paham atau membuat rasa salah sama anak sehingga dia mengikut apa yang menjadi aturan kita. Karena dulu kita berpikir bahwa kita adalah hero-nya di depan. Aturan kita adalah mutlak. Maka siapapun yang melanggar aturan itu, kita akan memberi hukuman serta rambu-rambu. Ternyata setelah memahami filosofi KHD ini baru saya paham bahwa hukuman itu tidak sangat membantu membuat anak paham apa yang kita inginkan. Dan kita salah menganggap bahwa kita adalah hero dari pembelajaran itu. Bahwa kita adalah sebagai fasilitas saja untuk anak. Mungkin anak beragam kelakuan dan sifat, dan disitulah seninya seorang guru bisa memahami semua anak. Dan saya berharap, yakin sekali hukuman yang benar adalah hukuman yang membangun dan memberi rasa motivasi kepada anak sehingga dia tidak punya perasaan bersalah. Karena selama ini kita berharap dia menyadari kesalahannya, ternyata itu salah. Itu pendapat saya dan itu yang saya alami. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak As. Ya, betul. Kita sering ya, ini perspektif yang kita belajar diperbaiki dari sebenarnya Pak KHD sudah lama sebelum merdeka juga sudah ya, waktu masa zaman kolonial Belanda. Tapi kita sendiri yang baru paham ini, ya saya sangat sepemahaman dengan Pak As bahwa
kita sedang membuat anak terluka, bukan sedang memperbaiki attitude anak. Kita lebih ke arah melukain ya, meskipun kadang hukuman itu tidak hanya sebagai fisik ya, misalnya memukul, tetapi dengan hukuman misalnya jika A maka B, kalau kamu terlambat pulang gitu ya, itu sedang kemudian ya mungkin akan membekas kepada anak-anak. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Mungkin Bu Tri mungkin? Kalau menurut perspektif saya, Ibu, Ya. sebentar saya. Silakan. Ya. Seperti yang mungkin saya masih perlu banyak lagi belajar ya Ibu. Dalam hal ini saya bersyukur sekali dapat mengikuti program guru penggerak ini, Bu, salah satunya. Saya masih, ini saya menceritakan tentang pengalaman pribadi juga ya Ibu ya. Baik, silakan Bu. Ya, terkadang saya sebagai guru juga masih menjadi center di dalam pembelajaran. Nah, padahal menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu harus berpusat pada anak. Nah, di lapangannya yang saya lakukan terkadang saya masih kaitannya dengan kemerdekaan belajar itu mungkin belum sepenuhnya saya lakukan seperti itu, Bu. Lalu kaitannya dengan seperti yang Pak Asmanto tadi, saya tanggapi sedikit, Ibu. Memang benar apa yang terjadi. Nah, saya masih juga mengakui masih banyak kesalahan yang harus saya perbaiki. Seperti itu. Hukuman atau apa, terkadang pada saat kita kaitkan dengan zaman sekarang ya, Ibu, kita sebagai panutan harusnya seperti itu, memberikan teladan, contoh yang baik dan hal-hal yang lainnya ya Bu. Nah, kaitannya dengan penghukuman atau sebagainya, terkadang yang terjadi di sekolah juga Ibu, penghukuman itu kadang lebih berlaku, memang mungkin hanya pada saat itu ya Ibu, tetapi kadang dengan ucapan yang baik juga seperti terabaikan. Kita perlu justice seperti hukuman gitu, seperti katakanlah sebagai efek jerah. Padahal kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu salah. Tetapi di lapangannya saya anggap ini salah ya Bu, tapi saya anggap itu terkadang anak itu lebih mengikuti atau dengan hukuman itu malah lebih nurut ya, bahasanya seperti itu ya Ibu. Nah, efek jerah lah. Padahal dasarnya itu sebenarnya salah. Nah, seperti itulah Ibu menurut saya. Oke, ada yang mau menanggapi? Silakan Bu Sanisa. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sedikit ya Ibu. Saya sependapat kepada Ibu Tri tadi ya. Nah, sebenarnya sih memang kesalahan dari kita sebagai pendidik. Seharusnya memang tidak menghukum anak, tapi namun kalau tidak dihukum anak-anak ini makin menjadi Bu, apalagi anak-anak SD. Nah, anak-anak SD ini tidak jauh berbeda sama dengan anak SMP seperti Pak Asmanto kan di SMP tuh Bu. Mungkin di SMP dia pola pikirnya tuh udah luas gitu. Sementara anak SD ini pola pikirnya masih betul kita tuntun. Nah, kalau kita tidak mengambil tindakan seperti yang Ibu Tri tadi, mungkin diabaikan, benar Bu Tri, diabaikan. Nah, sedikit keras tapi tidak sampai ke hati. Nah, itulah anak-anak di SD ini, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi, Bapak Ibu? Saya Bu. Iya, silakan Pak As. Semakin menarik ya. Sedikit saya mungkin menyambung yang Bu Sanisa tadi.
Mungkin ada benarnya karena kalau di SMP atau SMA tingkat pemahaman anak sudah bagus. Sedangkan SD tingkat pemahamannya belum bagus. Jadi mereka mungkin lebih rasa takut akan membuat mereka lebih paham. Itu kalau saya melihat, karena pemahamannya belum sampai, niat baik kita itu kadang-kadang nggak sampai kepada anak-anak SD. Mungkin di situ, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak As. Ada yang ingin menyampaikan apa sih ketika sudah membaca KHD, apa sih solusinya? Ada Bapak Ibu? Baik Bu, saya sedikit menyambung ya Bu. Ya, setelah saya mempelajari tentang pemikiran KHD ini, benar adanya seharusnya kita ini bukan sebagai penghukum, tapi kita ini adalah sebagai penuntun anak-anak tersebut. Apalagi yang masih di SD seperti saya, mereka memang harus benar-benar dituntun agar kedepannya lebih baik. Jadi kita sebagai guru bukan sebagai penghukum. Itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu. Waktu kita sebenarnya sudah lewat ya Bapak Ibu, tapi ini menarik karena kita ngalamin sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini disuruh nggak boleh menghukum anaknya seperti ini. Oke, Pak Yulisman, silakan Pak Yulisman. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Kalau sudah saya baca-baca tentang pemikiran KHD itu pada intinya, pada akhirnya itu nanti anak-anak semua peserta itu akan mampu atau bisa mengendalikan dirinya Bu. Nah, guru itu hanya membantu mereka, mengarahkan, menuntun bagaimana mereka bisa mengendalikan nafsunya yang dari pengaruh-pengaruh jahat Bu, dari faktor-faktor luar, mungkin dari internal, dari keluarganya atau dari eksternal atau masyarakat atau lingkungan Bu. Nah, kalau nanti kita sebagai agen transformasi untuk pendidikan di CGP ini, itulah mungkin kita akan sama-sama belajar, sharing. Nanti ke depan kita akan sebagai media ke teman-teman kita, rekan sejawat di sekolah kita masing-masing, bagaimana kita bisa menerapkan, kita bisa menyebarluaskan tentang pemikiran-pemikiran KHD yang sangat bermanfaat ini Bu. Bahkan beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan di era yang pertama. Nah, sampai saat ini pemikiran beliau itu sangat kita rasakan. Itu ternyata dengan berbagai macam pergolakan politik Bu, itu kan banyak kali terjadi kepentingan, terus perubahan kurikulum. Nah, dan pada akhirnya sekarang kita kembali lagi ke pemikiran KHD tadi. Ujung-ujungnya tentang karakter, budi pekerti. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia pada kodrat alam dan kodrat zaman tadi Bu. Terima kasih Bu, itu aja Bu. Baik, terima kasih Pak Yulisman. Ini sekalian berdialog. Iya, selain sekalian berdialog, sekalian kita merefleksikan diri ya. Ini pengalaman yang sangat aktual dan faktual ya Bapak Ibu ya. Saya sangat ini setuju dengan Bapak Ibu. Kemudian tentang kata di dalam pembelajaran itu juga di KHD itu di situ ada bahwa kita menuntun, bahwa kita sebagai petani, kemudian nanti di situ tidak boleh menghukum. Bapak Ibu ada di situ ada bacaan ya di LMS, kalau Bapak Ibu download itu ada di nomor berapa gitu ya Bapak Ibu, tunggu ya, saya mau lihat dulu, bahwa salah satu pendidikan adalah memaksa. Di dalam paksaan itu ada namanya hukuman, kemudian dan lain halnya. Bapak Ibu, sebenarnya hukuman itu opsi paling terakhir Bapak Ibu. Dan tidak direkomendasikan untuk opsi yang pertama. Bapak Ibu mungkin kita berpikir bahwa hukuman itu fisik. Enggak Bapak Ibu. Misalnya hukuman, kamu bohong minus poin, itu juga udah hukuman Bapak Ibu. Tetapi opsi terakhir. Nah, kalaupun kita opsi terakhir ya, saya percaya Bapak, kita semua guru di sini ada 1001 macam bisa mengolah sebelum kita masuk ke opsi terakhir. Masih 100 opsi aja kita sudah pasti menemukan jawabannya. Jadi ini 1001 cara kita pasti bisa sebelum masuk kepada penghakiman tadi ya. Nah, mungkin Bapak Ibu, saya ada juga dan mengalami juga beberapa banyak Bapak Ibu, dan fail juga iya Bapak Ibu, gagal juga iya. Kemudian saya juga
dibantu dengan Pak KHD juga membaca bagaimana hukuman ini diubah menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi ini yang namanya diajarin bahwa anak-anak, yuk kita buat kesepakatan kelas, dan ini budaya positif ternyata. Anak-anak diajari berpikir, kan dari kamu aturannya, berarti kamu yang harus melakukan dan melaksanakannya gitu. Kemudian, nah kamu kan yang bersepakat untuk membersihkan kelas, tapi kenapa buang permen karet di kelas? Apa konsekuensinya? Nah gitu, mungkin seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ada hal-hal yang hukuman itu prosesnya memang cepat Bapak Ibu. Saya percaya dengan Ibu tadi mengatakan bahwa ketika dihukum kok anak-anak lebih senang dihukum terus berubah daripada dibilangi baik-baik gitu ya. Dan kemudian nanti ada teorinya, nanti ke depan selama 6 bulan kita akan belajar dan di situ akan dikupas habis apa sih yang namanya kesepakatan kelas. Kemudian bagaimana sih menumbuh kembangkan budaya positif itu tanpa harus kita menghukum. Sebenarnya menghukum itu prosesnya cepat, tapi akibatnya lama Bapak Ibu, membekas di hati anak-anak dan itu melukai. Nah, namun ada yang namanya kesepakatan kelas budaya positif. Prosesnya memang lama, tapi prosesnya memang dia lambat gitu. Sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi ternyata itu membekas lama di hati mereka. Dan itu yang positif. Misalnya kita menasihatin, mungkin nanti beberapa waktu kita bercerita Bapak Ibu tentang pengalaman, kita dibatasi oleh waktu sedikit ya Bapak Ibu. Ini baru-baru ini terakhir saya punya siswa dan dia sudah mencuri berapa anak siswa dan ratusan ribu anak yang dicurinya, dan waktu itu saya ada pelatihan berapa hari dan kemudian saya balik ke tempat saya sekolah, baru saya dapatkan informasi ini. Kemudian akhirnya mereka nggak nemukan di CCTV itu banyak anak yang masuk ke kelas itu dan tidak ditemukan. Kemudian syukur Bapak Ibu, syukur alhamdulillah akhirnya kita menemukan. Saya lihat siapa anak yang di situ, tiba-tiba saya melihat potensi anak ini, saya suruh datang dan saya hanya bilang bahwa yuk ngaku kamu yang mencuri atau bagaimana, kamu tidak boleh bohongin saya, Miss, kita di sini panggil Miss, bahwa ayo saya bilang. Akhirnya dia nangis dan mengaku ini anak laki-laki Bapak Ibu. Dan sebenarnya saya menggelitik untuk menghukum Bapak Ibu karena ada berapa banyak anak yang dilukain. Bukan hanya bohong, mencuri dan lain halnya. Tapi akhirnya kembali lagi kepada anak tersebut, kamu butuhnya apa? Akhirnya kita pendekatan yang berbeda dan saya bilang saya tidak ingin mempermalukan kamu, tetapi bagaimana menurut kamu seperti? Singkat cerita Bapak Ibu, dia menangis dan dia mengatakan bahwa sebenarnya saya malu, saya takut dipublish, saya takut di sosial media disebarluaskan. Bapak Ibu, singkat cerita, akhirnya dia mengembalikan uang yang ratusan, yang anak itu kadang nggak sanggup untuk membayarnya, anak sekolah ya Bapak Ibu ya, kecuali dia minta dengan orang tuanya. Kemudian dia kembalikan anak itu dan akhirnya saya membantu dengan beberapa guru, bimbingan konseling dan kesiswaan membantu. Namun anak yang dicurinya ini nggak tahu siapa, tapi kita akan menjadi mediasi rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Dan Bapak Ibu, sebenarnya saya tergelitik ya Bapak Ibu untuk memberikan hukuman, tetapi ternyata pendekatan yang berbeda ternyata itu Bapak Ibu sangat bermanfaat untuk anak ini. Dan biasanya anak ini agak responnya sangat negatif ketika lihat ketemu orang guru, dia melengos, kemudian di dalam kelas juga suka tidur dan lain halnya. Tapi sejak kejadian itu sampai sekarang, anak tersebut selalu salim, kemudian belajar, kemudian lebih sopan santun. Dan ini pengalaman menarik buat saya, pengalaman yang membekas di hati saya Bapak Ibu. Itu salah satunya Bapak Ibu, bahwa jikapun Bapak Ibu mengalami yang sama, biasanya kita menghukum ini dan lain, sebenarnya itu nggak salah Bapak Ibu. Tetapi kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak disosialisasikan pemikiran KHD. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sama ketika anak protes. Kenapa dia protes? Karena tidak disosialisasikan. Kemudian ini juga kalau kita pahami KHD, seharusnya KHD ini udah dari zaman bahla ya.
kita sudah paham, pasti kita akan jauh lebih baik lagi. Yuk, mari Bapak Ibu kita berproses. Saya, Bapak Ibu CGP, pengajar praktek di tempat ini, untuk menuju pada proses pendidikan yang berpusat kepada siswa. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, untuk diskusi sekalian refleksi kita. Silakan Bapak Ibu, satu orang yang ingin menyimpulkan diskusi kita dan kemudian mengkaitkan dari pembelajaran kita di LMS. Satu orang saja. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Baik Ibu, Ya. saya akan mencoba merefleksikannya dari yang telah kita pelajari tadi, Ibu. Tujuan, menyimpulkan ya Ibu, jadi ya. Tujuan pendidikan adalah menuntun, mengarahkan, menggali kodrat alam yang ada pada anak dan mengikuti kodrat zaman yang terus berkembang, tetapi tidak menghilangkan identitas diri yang sesuai dengan sosial budaya. Itu tetap berpusat. Oke Bu, itu saja. Baik, terima kasih Bu Tri, luar biasa, singkat, padat, dan mengena ya dari diskusi kita ini. Kita menuntun kepada kodrat alam anak-anak tersebut sesuai dengan kodrat alamnya dan zamannya. Bisa saja mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak menghilangkan identitas mereka ya Bapak Ibu ya. Kemudian yuk kita belajar tahap demi tahap, kita laluin LMS demi LMS. Sekali lagi Bapak Ibu, yuk kita bersepakat bahwa sebelum ruang kolaborasi, sebelum masuk ruang virtual, kita belajar dulu supaya kita lebih paham dan dalam, tidak terjadi miskonsepsi. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk sore hari ini, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang hebat, luar biasa. Saya percaya guru penggerak Bapak Ibu CGP yang terpilih ini adalah guru-guru hebat, luar biasa. Terima kasih untuk pengajar praktek kita. Silakan Bapak Erik atau Bu Dina untuk menyimpulkan kegiatan kita pada sore hari ini, pembelajaran kita yang kita temukan. Silakan Pak. Bapak Erik ya, silakan Pak Erik. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore Bapak Ibu hebat. Dari pembelajaran pada hari ini, saya sudah melihat bahwa para calon guru penggerak ini sudah intinya mereka memang membaca Bu materinya Bu, sehingga diskusi ini berjalan dengan baik, sehingga apa yang disampaikan di eksplorasi konsep modul 1.1 ini sudah tersampaikan dengan baik Bu. Jadi CGP ini intinya sudah paham lah Bu, apa yang dimaksud menuntun, kodrat alam, kodrat zaman itu sudah sangat bagus Bu pemahamannya Bu. Itu saja Bu kesimpulan saya Bu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Erik, saya juga setuju. Bapak Ibu di tempat ini sungguh sudah paham bagaimana menuntun anak-anak sesuai dengan filosofi KHD. Bagaimana Bu Dina? Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya saya juga setuju apa yang diucapkan sama Pak Erik. Dari awal saya mengikuti kegiatan ini sampai jam segini, saya melihat benar-benar dari Bapak Ibu hebat, benar-benar sudah menguasai, sudah membaca dari refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan sejatinya saya juga melihat Bapak Ibu mungkin sudah pernah melaksanakannya di sekolahnya masing-masing, dan sangat-sangat luar biasa Bu. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang kelas 01 ini, benar-benar sudah memahami, dan saya berharap apapun yang dihadapi dalam pembelajaran tetap semangat, jangan patah semangat, pokoknya terus maju, terus berusaha dan terus menjaga kesehatan dan bisa membagi waktu dalam antara tugas mengajar dengan menjalani pendidikan guru penggerak ini. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Bu Dina, terima kasih Bu Dina. Baik Bapak Ibu, kita akhiri, kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Sebelum kita mengakhirinya, saya minta bantuan untuk
salah satu Bapak Ibu untuk memimpin doa kita. Silakan Bapak Ibu. Pak Asmanto, Bu. Oke, boleh Pak Asmanto. Silakan Pak. Aduh maaf Bu, saya kan untuk doa sendiri bisa Bu, kalau memimpin belum bisa saya Bu, mohon maaf Bu. Baik. Siapa yang ingin memimpin? Ayo Pak Roy. Pak Roy, silakan Pak Roy. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang mulia. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari yang sangat hebat pada hari ini, sama-sama kita akhiri dengan berdoa. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Semoga di pertemuan yang berikutnya nanti kita akan lebih bersemangat lagi dan lebih dapat mempelajari materi dengan lebih hebat lagi dibanding pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Roy, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan, baik kita untuk berfoto bersama Bapak Ibu. Silakan dengan posisi yang hebatnya. Gak usah kaku-kaku Bapak Ibu. Kita refleksikan diri kita dengan kamera ini. Siap Bapak Ibu? 1, 2, ya, senyumnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa, salam bahagia dari saya, salam sukses, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya memberikan semangat untuk Bapak Ibu. 6 bulan ke depan, Bapak Ibu harus tetap semangat karena kita akan dapatkan sesuatu yang lebih hebat lagi. Siap Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Mari tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ini luar biasa. Tepuk tangan virtual Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera. Mohon izin Bu. Buat kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya Bapak Ibu. Sore Ibu. Selamat sore Bu. Silakan Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, terima kasih Bu. Ilmu yang Bapak Ibu sudah diberikan. Terima kasih Bu. Selalu. Izin lift Bu. Semangat Bapak Ibu.